Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bertemu lagi dengan kami Muhammad Nabil. Saya Muhammad Razi. Saya Yusra Putra. Saya Yusra Putra. Perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bab 5 ekonomi, yaitu penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang. Di sini di belakang kami itu sudah terletak sebuah tabel. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Yang pertama kali akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi di sini di dalam soal nomor 8, berdasarkan keterangan di bawah ini, Anda diminta menyusun buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang transaksi dalam ribuan rupiah. 2017 Juni tanggal 1. Yang pertama itu tanggal 1. Di keterangannya itu di sini saldo buku besar pembantu piutang toko abadi sebesar Rp20.000. Karena di sini termasuk piutang, maka piutang itu termasuk ke debit dan akan menambah terhadap saldo, maka saldonya itu menjadi Rp20.000. Dan yang pada tanggal 1 juga itu juga pembantu itu saldo buku besar. Di sini itu saldo buku besar pembantu utang toko Bukaka sebesar Rp25.000. Karena di sini utang berarti mengurangi terhadap saldo, maka Rp20.000 dikurangi Rp25.000, hasilnya Rp5.000. Dan untuk selanjutnya yaitu nomor tanggal 2, yaitu di sini dijelaskan dibeli dengan kredit barang dagang dari toko Bukaka sebesar Rp30.000. Karena di sini itu dibeli dengan kredit, maka di sini akan menambah atau mengisi terhadap debit dan akan menambah terhadap saldo. Jadi min Rp5.000 ditambah Rp30.000 yang hasilnya itu Rp25.000. Dan pada tanggal 3 di sini dijelaskan, di buku dijelaskan dijual barang dagang pada toko abdi sejumlah Rp40.000 dengan cara kredit. Jadi dijual barang dagang. Karena di sini itu dijual, maka itu akan mengisi terhadap kredit dan otomatis akan mengurangi terhadap saldo. Berarti Rp25.000 dikurangi Rp40.000 yang hasilnya itu min Rp15.000. Mungkin untuk penjelasan yang akan selanjutnya dari tanggal 4 sampai tanggal 29 itu akan dijelaskan oleh yang lain. Untuk selanjutnya, penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh saudara Rasi Saputra. Kepadanya waktu dipersilakan. Untuk pada tanggal 4 diterima berkas piutang dari toko abadi yaitu sebanyak Rp20.000. Maka pada tanggal 4 yaitu keterangan diterima berkas piutang sebanyak Rp20.000. Berarti Rp20.000 itu masuk ke debit. Jika masuk ke debit berarti menambahkan ke saldo. Berarti yang awalnya saldonya kurang dari Rp15.000 ditambah Rp20.000 menjadi Rp5.000. Berarti isi saldo pada tanggal 4 yaitu sebanyak Rp5.000. Kemudian pada tanggal 5 dibayar utang pada toko Bukaka sebesar Rp25.000. Pada tanggal 5 dibayar utang sebanyak Rp25.000. Berarti utang ini masuk ke kredit sebanyak Rp25.000. Berarti kalau kredit itu mengurangi kepada saldo. Berarti yang saldonya awalnya Rp5.000 dikurangi dengan Rp25.000, yaitu sekarang saldonya menjadi min Rp20.000. Maka saldo pada tanggal 5 yaitu sebanyak min Rp25.000. Kemudian pada tanggal 10 dijual dengan kredit barang dagangan pada toko abdi sejumlah Rp50.000. Pada tanggal 10 dijual dengan kredit. Maka pada tanggal 10 kredit itu menambah menjadi Rp50.000. Jika masuk kredit maka akan terjadi pengurangan di saldo. Saldo yang awalnya min Rp20.000 dikurangi Rp50.000 sehingga saldo pada tanggal 10 yaitu menjadi min Rp70.000. Oke. Selanjutnya saya pasrahkan ke Sunan Anda. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari
masih bisa utang, yaitu nomor 12. Tanggal 12 diterima kembali barang dagang, yaitu di debitnya 10.000. Nanti yang awalnya di sini debit 70, maka di sini yang debitnya 10.000 saldonya yaitu berkurang, yaitu min 60.000. Tanggal 14 dibayar utang pada toko Bukaka sejumlah 30.000, yaitu di kredit yang awalnya saldo itu min 60. Nah, sekarang saldonya bertambah yaitu min 30 karena di kredit. Tanggal 15 diterima berkas tagihan dari toko Abdi, yaitu 40.000. Di sini kreditnya 40.000 dan awalnya saldonya min 90.000 dan saldonya berkurang, jadi atau bisa ditambah min, yaitu min 130.000. Selanjutnya saya akan serahkan ke saudara Fahrul Razi. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Penyusun Ramdhani. Pada tanggal 28 dibeli dengan kredit barang dengan dari toko Bukaka sebesar 18.000. Karena dibeli masuk ke debit 18.000. Awalnya 130, maka saldo berkurang menjadi min 112.000. Dan pada tanggal 29 dikirim kembali barang dagang pada toko Bukaka sebesar 3.000 karena mutunya kurang baik. Nah, karena dikirim kembali barang dagangan pada toko Bukaka, maka masuk lagi ke debit sebesar 3.000 dan jumlah saldonya min 109 karena 112.000 min 112.000 dikurangi 3.000 maka menjadi min 109. Mungkin cukup. Mungkin untuk kalian yang kurang memahami terhadap penjelasan dari kami semua, mulai dari mungkin speaker pertama, speaker kedua hingga speaker ketiga, hingga speaker keempat, itu saya bisa menyimpulkan intinya untuk yang debit di sini, yang debit mulai dari 20.000 sampai 3.000 itu di sini yang debit itu akan menambah terhadap saldo. Maka diumpamakan bila ada debit di sini, bila termasuk debit dari keterangan yang telah disebutkan, yang telah dijelaskan, maka itu akan menambah terhadap saldo. Dan sebaliknya untuk yang kredit ini 25.000, 40.000 dan untuk seterusnya sampai 40.000 ini itu akan mengurangi terhadap saldo. Atau di sini itu di hasil akhirnya itu min 109.000. Itu maksudnya min itu berarti dari buku besar pembantu yang telah dirancang di sini, yang telah dibuat tabel itu berarti mempunyai hutang. Ini diartikan hutang. Berarti hutangnya dari buku pembantu yang telah dibacakan soalnya, yaitu hutangnya 109.000. Mungkin untuk penjelasan lebih lanjut atau ada kesalahan silakan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup itu penjelasan dari kami. Mungkin akan ada next video, tapi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kami, yaitu Muhammad Nabil, Fahrul Razi, Rosi Saputra, Yusron Hamdan. Dan akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.